Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ada perkataan menarik yang pernah disampaikan Dr. Vegapunk dalam siarannya di chapter 1121. Vegapunk mengatakan bahwasanya begitu pula dengan keturunan dari berbagai ras langka yang harus mengalami kehancuran karena kehadirannya tidak diinginkan oleh sejarah dunia ini. So, misalnya di sini mau breakdown kembali para ras yang dimaksud oleh Vegapunk ini, mulai dari ras apa saja yang dimaksud, perannya di dalam sejarah, misteri yang dimiliki, persekusi yang diberikan pemerintahan dunia, hingga peran yang kemungkinan mereka punya di cerita mendatang. And then, tanpa basa-basi jelas, monggo enjoy langsung ke pembahasannya, oke? Let's go! Fishman. Yang pertama ada ras Fishman atau ras manusia ikan. Para Fishman umumnya tinggal di Fishman Island yang dipimpin langsung oleh Raja Neptune dari Yogo Kingdom. Bisa dibilang mereka salah satu ras yang mendapat perlakuan sangat buruk di dunia permukaan. Rasisme terhadap mereka sangatlah masif, Persekusi seperti ini dijalankan selama ratusan tahun lamanya pula. Sehingga ketika ada suatu hal yang berkaitan dengan para Fishman, kata yang melekat pada mereka adalah budak. Yaps, mereka para Fishman cukup banyak menjadi budak 5 jiwa. Budak yang paling terkenal diantaranya yakni Fisher Tiger. Padahal ras Fishman ini salah satu ras yang mempunyai ikatan kuat terhadap sejarah. Apalagi kalau udah menyangkut Joy Boy. Saat ini di Fishman Island terdapat 2 peninggalan penting dari Joy Boy. Pertama, ada poneglyph yang berisi permintaan maaf karena Joy Boy gagal menepati janjinya. Sedangkan yang kedua adalah kapal Noah. Malahan seharusnya ada satu lagi rod poneglyph di sini. Sayang seribu sayang, usai era kejayaan bajak laut dimulai, Fishman Island mengalami kekacauan yang mengakibatkan rod poneglyph juga ikut menghilang tanpa ada yang mengetahui di mana keberadaannya saat ini. Terus di masa lalu terungkap bahwa Joy Boy dan Poseidon rupanya pernah berada di masa yang sama. Malahan terlihat hubungan akrab dimiliki keduanya. Ini nampak dari bagaimana walau terkesan tidak menepati janjinya, Poseidon dan para Fishman tidak menaruh dendam kepada Joy Boy. Sebaliknya mereka menjaga baik-baik perihal apa yang ditinggalkan Joy Boy berupa kapal Noah. Soal kekuatan, para Fishman cenderung lebih kuat dibanding rata-rata manusia normal. Ketahanan fisik mereka lebih baik dibarengi dengan teknik bela diri khusus Fishman Karate. Namun puncak kekuatan ras Fishman ada pada Poseidon yang akan diwariskan kepada Putri Duyung. Kebetulan kan di era ini sudah hadir yaitu Shirahoshi. Kekuatan Poseidon memungkinkan untuk berbicara kepada Sea King, sehingga nantinya Sea King dapat membantu dalam pertarungan, pertolongan, dan semacamnya. Mengingat Sea King adalah ancaman besar di laut, tentu menjadi hal mudah bagi kekuatan Poseidon untuk menghancurkan satu pulau sekalipun. Nah, peran besar suku Fishman di cerita mendatang jelas berkaitan pada 2 aset yang mereka miliki, Poseidon dan Noah. Poseidon akan membantu dalam perang besar nantinya, baik untuk keperluan destruktif atau sekedar memberi pertolongan. Sedangkan Noah mungkin menjadi jawaban atas antisipasi Joy Boy soal rencana dunia akan tenggelam akibat upaya Im Sama. Three Eyes. Berikutnya ada ras Three Eyes. Mereka pada dasarnya adalah ras humanoid seperti biasa. Namun ciri utama yang paling membedakan yaitu mata ketiga yang terletak di dahinya. Konon mata ketiga ini punya kemampuan voice of vaulting sehingga banyak yang meyakini dapat menjadi kunci dalam memecahkan misteri poneglyph. Nah, dalam sejarah sama sekali belum diketahui secara pasti apa yang terjadi pada mereka. Yang pasti keturunan dari ras ini udah jauh berkurang. Bahkan udah sangat sulit menemukan ras Three Eyes murni sejauh ini, Baru Puding yang diketahui bagian dari ras Three Eyes. Itu pun ia blasteran karena hanya ayah yang Three Eyes murni. Sedangkan Big Mom, masih ras manusia. Namun melihat dari potensi kekuatan mereka dapat membongkar sejarah. Sepertinya gak berlebihan jika kita menganggap bahwa ras Three Eyes berkemungkinan besar juga mengalami persekusi. Misalnya, diburu dan dihabisi akhir tak ada lagi potensi membahayakan dalam membongkar sejarah. Apalagi ketika Dr. Vegapunk membahas ini ras Three Eyes yang direpresentasikan lewat puding ditampilkan bebarengan dengan ras Buccaneer dan Lunarian. Seolah memberi kode bahwa nampaknya ada perlakuan yang serupa diterima oleh suku Three Eyes, sehingga menjadi alasan kenapa keturunan mereka amat sangat jarang di era sekarang. Well, apakah ras Three Eyes yang sejauh ini diketahui cuma puding mampu berperan dalam final saga nantinya? Ya cukup meragukan sih, mengingat puding bukan keturunan murni, jadi kayaknya 50-50 dapat membangkitkan voice of vaulting sebagai kekuatan sejati ras Three Eyes. Tetapi semisal beneran bisa bangkit, maka akan jadi hal yang sangat menghebohkan, serta membuka peluang besar Kurohyuge Pirates untuk melangkah lebih dulu, terutama dalam mencari rod poneglyph terakhir. Kurohyuge Pirates cukup berusaha keras dalam mencarinya. Mereka sampai tahu informasi detail terkait sosok pria dengan luka bakar. Atau memang puding memang akan jadi jalan di mana perebutan rod poneglyph terakhir mempertemukan Kurohyuge Pirates dengan pencari One Piece lainnya. Bisa Crossguil, SAP Crew, hingga Shanks. Semua ini dapat terjadi
Kalau memang puding membangkitkan kekuatannya, semisal enggak ya, puding cuman pemantik perang Kudage Pirates lawan sisa Big Mom Pirates doang. Bukannya. Ketiga, ada ras Buccaneer, ras yang disebut sebagai ras pendosa oleh Sartun. Akan tetapi kita gak tahu kesalahan apa yang dilakukan ras Buccaneer sehingga ia dicap demikian. Mengingat sejarah itu soal sudut pandang, dan cap ini diberikan sama pihak pemerintahan dunia. Kayaknya ini lebih sesuatu yang merugikan mereka aja. Ya, karena pandangan terhadap ras Buccaneer ini membuat para keturunan mereka harus mengalami penindasan, perbudakan, bahkan yang mereka sama sekali gak berharga. Lihat aja kan nasib ayah Kuma, ditembak cuman karena alasan berisik. Ras Buccaneer merupakan ras sistem yang mengingat mereka punya darah ras raksasa. Jadi mereka manusia setengah raksasa sehingga kekuatannya pun cenderung lebih kuat dari manusia biasa. Kemudian nampaknya mereka sangat terikat dengan sejarah lantaran mereka mengetahui legenda Nika dan seperti selalu mewariskan cerita ini kepada keturunannya. Dengan kata lain, alasan legenda Nika tetap hidup selain karena ras raksasa, ras Buccaneer juga terlibat di dalamnya. Kini cukup jadi pertanyaan kenapa ras Buccaneer mendapat kebencian mendalam. Kesalahan apa yang mereka lakuin? Semisal kita bicara soal apa yang paling dibenci pemerintahan dunia, ya ada kaitannya sama sejarah. Case paling simpelnya ada di permasalahan Im Sama terhadap Nefertari the Lily. Im Sama sangat membencinya karena penyebab poneglyph tersebar ke seluruh dunia akibat ulah lili ini. Apakah ini ada kaitannya dengan ras Buccaneer? Mengingat mereka punya fisik yang kuat, apakah ras Buccaneer terlibat dalam penyebaran poneglyph? Soal peran di cerita mendatang, semua tergantung pada Kuma bisa kembali normal atau enggak. Tapi Kuma udah banyak berperan sih. Bahkan sebelum nama rasnya ke-spill, perannya di Sabaody Island dan di Agate Island menurut Mr. Kea lebih dari cukup untuk membantu perkembangan pesat dari SHP Crew. Lunarian. And last ada ras Lunarian. Ini juga salah satu ras super langka. Lunarian punya durability luar biasa, berkaitan dengan kecepatan dan peningkatan kekuatan. Mereka mampu menciptakan api sendiri, serta mempunyai sayap sebagai salah satu ciri khasnya. Well, sebenarnya Lunarian bukan satu-satunya ras yang bersayap. Namun, Lunarian terasa sangat berbeda karena deretan kekuatan istimewa tadi. Selain itu ya, berdasarkan dari apa yang dikatakan King, ia cukup mengenali Joy Boy dan mencari sosok itu bahkan hingga di era sekarang ini. Ia ikut Kaido karena beranggapan Joy Boy hanyalah orang yang dapat mengalahkan Kaido. Sebab saat itu King yakin Kaido tak akan bisa dikalahkan. Nah, dari sini terlihat gimana Lunarian nampak punya ikatan terhadap sejarah. Terlebih mereka ini sebenarnya menghuni Red Line sebelum kemudian dikuasai pemerintahan dunia. Apa yang terjadi pada ras ini terbilang cukup kejam. Mereka kebanyakan dihabisi sampai mencapai titik bahwa ras ini hampir punah. Tetapi pemerintahan dunia masih ingin meraih keuntungan lewat meneliti kekuatan spesial dari ras Lunarian. Sehingga selain diburu sampai habis ya, semisal masih ada yang tersisa, siapapun pemberi informasi perihal keberadaan soal ras Lunarian akan diberi hadiah besar. Mereka yang menghabisi, mereka juga yang repot nyari. Berotak sen gue emang. Semisal diulik sejarahnya, kita mungkin dapat mengetahui lebih lanjut perihal Red Line, serta bagaimana kaitan para suku yang datang dari bulan berdasarkan cover story NL. Untuk perannya dalam cerita mendatang, King bisa jadi aliansi tak terduga bagi SHP Crew, mengingat ia mencari sosok Joy Boy dan sosok itu tak diragukan lagi ada pada diri Luffy. Itu dia deretan beberapa ras yang menggambarkan perkataan Vegapunk. Gini, tinggal melihat sejauh mana para ras-ras yang masih menyimpan misteri ini terbongkar backstory-nya dan peran penting mereka ke depan. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita dulu ya. Ternyata masih tengguran sakit ya. So, see you next time. Adios, everyone. Salam Animedia.